Ya, sahabat, kita kembali berjumpa dalam dialog bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo ya. Kali ini bersama dengan BPP Kerembung. Kalau beberapa waktu yang lalu ini kita membahas tentang mall ya. Nah, kali ini tentang mengenal tanaman tebu dan manfaatnya. Tahu kan tebu yang ada di pinggir-pinggir jalan ya, yang digiling-giling jadi es. Sekarang lagi marak begitu karena tanamannya sudah jarang kita temui ya, sudah berganti rumah-rumah sekarang lahan tebu itu. Nah, kalau misalnya mungkin tebu juga jadi tanaman yang lama-lama bisa jadi tanaman yang perlu dilindungi gitu ya karena jarangnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak ada gula ya kan. Nah ini sahabat sangat menarik sekali ya kita mengenal tanaman tebu ini seperti apa. Taunya kita memang tebu ini adalah bahan utama pembuatan gula pasir ya. Tapi apakah memang hanya itu saja? Nah kita nanti akan mengenal tanaman tebu serta manfaatnya untuk apa. Selain sebagai minuman ya. Mungkin juga sahabat-sahabat dari BPP Kerembung ini nanti akan menjelaskan secara detail seperti apa. Nah, Anda yang tertarik dengan tema pada pagi hari ini silakan kalau ingin bertanya mengenai tanaman tebu ya, serta manfaatnya, atau mungkin juga Anda ingin bertanam tebu. Tanam tebu ini saya kira memang tinggi, jadi memang membutuhkan lahan yang luas gitu ya. Kalau kayaknya nggak cocok sebagai tanaman kebun gitu. Tapi apakah memang itu betul gitu ya? Nanti kita dengarkan dari sahabat-sahabat pada pagi hari ini. Ada Pak Abdul Rohim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul Rohim. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, dari Kerembung ke Sidoarjo jam berapa sih biasanya kalau Tadi datang jam 8 dari sini sampai sini jam 8.15 nih. Tapi berangkatnya tadi mungkin jam 7:30 mungkin ya Pak ya. Iya. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Ada di sebelahnya ada Mbak Wahyuningsi ya. Iya. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabarnya gimana Mbak Wahyuningsi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, kemudian di sebelahnya ada Mas Ferdiansa. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ferdi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabarnya juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, di pagi hari ini kita menyoal tentang mengenal tanaman tebu dan manfaatnya. Gimana ini Pak Rohim dulu nih ya, sekilas saja. Tanaman tebu ini kayak macam-macamnya, kita taunya kan macam-macam ya Pak Rohim ya, tanaman tebu. Sebenarnya tanaman tebu yang biasanya kita konsumsi jadikan gula itu yang jenis apa sih? Kemudian mungkin ada varian-variannya kayak apa gitu. Mungkin kalau nggak salah ini ada tebu-tebu yang warna kuning, yang warna hitam, nah kayak gitu-gitu. Apakah ini juga bisa dimanfaatkan untuk gula atau seperti apa? Monggo silakan. Oke, terima kasih. Untuk tanaman tebu sendiri, saya kira kita sudah membaca dari buku-buku bahwasanya tanaman ini dibudidayakan sejak mulai zaman Belanda. Nah, tanaman ini bisa menghasilkan untuk bahan membuat gula. Dan sampai saat ini masih dikembangkan oleh pemerintah. Gitu. Oke. Nah, bahan baku gula itu sendiri bukan hanya dari tanaman tebu. Dari itu pohon nira itu juga bisa menghasilkan gula ya. Yang mana munculnya nanti gula aren ya. Gitu. Versinya beda ya. Kalau gula aren ini mungkin lebih ke kayak gula kelapa atau gula batok ya orang sini bilangnya ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, ini mungkin ada tambahan Mbak Wahyu, Mas Ferdi? Tambahan ya mungkin untuk tebu itu, kalau orang biasanya lihat kan memang jenisnya itu kalau di jalan-jalan atau di apa itu kan mungkin warnanya kayak kuning, ada kuning, terus ada hijau, ada hitam biasanya. Itu kan terlihat. Tapi di samping itu ada varietasnya sendiri. Jadi ada macam varietasnya yang untuk
bisa dikonsumsi menjadi gula atau bahkan bisa dikonsumsi menjadi air tebu itu tadi. Oke, sebenarnya di dalam tebu itu kandungannya selain glukosa apa aja ya? Maksudnya kita mengenal kan hanya sebagai ini gula, glukosa otomatis ya. Iya. Mungkin ada kandungan zat-zat lain gitu apa ini? Ya seperti ada karbohidrat, terus ada proteinnya, terus ada vitamin B kompleks apa gitu kan, itu juga baik untuk kesehatan juga. Oke, kalau boleh tahu mungkin ya, selama ini kita mengenal tebu ini ada juga yang dijual ini ya Mas ya, fresh. Ya kan, kalau dulu ya. Kalau sekarang kayaknya udah jarang. Nggak ada orang jual tebu, mungkin nggak laku deh ya kayaknya. Kalau zaman dulu ini dijual batangan-batangan, orang-orang suka pilih yang tua-tua gitu. Kalau di daerah kayak kota-kota gitu sudah jarang memang. Tapi mungkin kalau di daerah-daerah kabupaten atau daerah-daerah pedesaan itu mungkin tebu masih dijual batangan, itu masih ada dan dikonsumsi secara langsung gitu. Iya benar. Iya. Nah kadang-kadang kalau sekarang di kota malah bukan dijual dalam bentuk batangan tapi olahan. Ya, yaitu es tebu. Nah mungkin ada nggak selama ini yang kita dapatkan pemahaman gitu ya, selama ini kalau kita yang ada di mindset kita itu mengkonsumsi es tebu itu kadang-kadang menimbulkan batuk ya. Apa memang betul seperti itu atau memang kita yang salah mengkonsumsinya, atau karena tebunya atau apanya ya? Atau mungkin enggak? Mungkin itu hanya mitos saja. Enggak kok, enggak bikin batuk, aman-aman aja kayak gitu. Gimana ini Mas? Kalau menurut saya itu ya hanya mitos ya. Mitos ya? Iya, soalnya kan tebu itu kan kalau dikonsumsi atau dipakai es itu kan ya segar kan itu kan. Banyak kan orang-orang kan yang di pinggir-pinggir jalan itu kan jualan-jualan es tebu itu kan sekarang kan banyak dikonsumsi untuk dibeli, diminum gitu kan. Apalagi kalau puasa-puasa gitu, wah itu laris itu es tebu. Oke. Nah, tebu yang cocok untuk di lahan pertanian ya, yang harus ditanam itu sebenarnya seperti apa sih Mas yang harus kita kerjakan dulu? Kadang-kadang kan petani itu biasanya yang punya lahan agak luas itu biasanya bukan tumpang sari kalau misalnya menanam padi dulu, habis itu istirahat, habis itu ganti kayak palawija, habis itu ganti tebu kayak gitu-gitu. Nah itu kan butuh persiapan juga ya kan. Nah menanam tebu itu yang bagus pada saat seperti apa, yang harus dipersiapkan seperti apa? Untuk tanaman tebu ya, yang pertama itu syarat untuk syarat untuk tumbuh tebu, yaitu kan tanaman tebu itu kan ada sejenis rumput-rumputan, tapi kan masa panennya itu kan 1 tahun sekali, jadi lama gitu. Untuk pertama yaitu tebu itu kan tumbuh di daerah subtropika sampai batas baris antara 20 Celcius sampai 19 LU. Kondisi tanah yang baik bagi tanaman tebu adalah tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Jadi tebu itu di awal penanamannya itu butuh air, nanti di masa panennya itu butuh kering gitu loh. Kalau kebanyakan air nanti kualitas tebu sendiri itu atau rendemennya itu jadi berkurang. Itu. Apalagi kalau hujan gitu kan. Wah, itu udah bingung semua itu petani-petani tebu itu kan. Pengaruh sama rendemennya juga, nanti kan nebangnya kan juga susah kalau hujan itu. Kalau masuk truknya jelas ngangkutnya juga susah gitu. Kalau berpengaruh pada kualitas tebu, apakah istilahnya nggak manis lagi gitu atau gimana? Enggak ya? Atau gimana? Kadar niranya itu ya kayak rendemen ya, nggak manis lagi. Rendah ya? Iya, karena mungkin bercampur dengan air gitu ya. Juga. Oke, kalau menurut Mbak Wahyu mungkin ada tambahan? Untuk syarat tumbuh tanaman tebu itu selain iklim juga kedua itu yaitu media tanam. Jenis tanahnya yang diperlukan untuk tanam tebu yaitu tanah aluvrial. Dan jika ditanam di tanah sawah dengan irigasi pengairan yang mudah atau teratur. Misalnya ditanam di tanah yang ladang atau tanah kering, tak ada hujan, harus dilakukan di musim hujan. Karena tanamnya itu kan memerlukan air.
Iya. Mungkin yang cocok itu bulan November Desember kayak ya. Oh enggak, kalau yang cocok Biasanya yang awal-awal itu ya di bulan Mei. Mei. Oh, Mei. Iya, Mei. Awal-awal kan. Mei itu apa, musim hujan ya? Iya. Harusnya hujan. Memang kalau musim hujan sekarang kayak nggak bisa diprediksi ya. Sekarang Iya, iya. Loh, Kemarin gini Mei loh. juga Bener, kita hujan, itu iya. masuk musim panas, tiba-tiba kemarin ada hujan sehari itu agak kaget saya sebenarnya. Ya kan, ini musim kemarau tapi kok ada hujan gitu kan. Iya, Sudah setelah ini. padahal masuk bulan Agustus ya biasanya kemarau ya. Iya gitu Pak. Nah jadi syaratnya memang begitu ya. Jadi tanamnya itu pada saat musim hujan, kemudian masa panennya itu kalau bisa yang pada musim kering ya, kemarau. Iya. Itu untuk memudahkan pemanenan dan juga kualitas tebunya itu lebih baik ya. Oke Mas ya. Oke baik. Nah ini terkait dengan penanaman. Nah untuk peralatannya apa biasa saja? Mungkin kalau padi itu kan harus dibajak-bajak dulu ya, kayak gitu-gitu, Iya. harus di apa-apa dulu. Nah, kalau tebu ini bagaimana ya? Apakah sebenarnya tebu itu bibitnya beli atau hanya sekedar tebu yang tumbuh itu dipotong-potong aja nanti buat bibit kayak gitu aja cukup atau gimana ya? Tuh, enggak. Dari Jadi kalau tebu itu ya penanamannya itu melalui proses yang panjang, Mas. Gimana Itu kan ini? ada sertifikasinya dulu, terus kemudian tebu itu dilihat kualitasnya itu baik apa tidak gitu. Untuk ditanam itu tebu itu ada hamanya apa tidak. Kalau itu nanti ada hama atau penyakitnya, nanti kalau ditanam sudah nanti kualitasnya ya jadi jelek atau enggak mati, tebu itu tidak tumbuh gitu. istilahnya itu bibit tanaman tebu itu dari 4 macam kebun bibit. Pertama itu dari kebun bibit pokok yang dari bibit pemulia dari PG3I. Yang kedua itu langsung turun dari kebun bibit nenek, bukan bibit pemulia yang berasal dari keturunan yang pertama. Lalu yang ketiga itu kebun bibit induk atau KBI yang bukan turun dari KBN tadi. Biasanya yang digunakan untuk dari petani itu yang kebun bibit dataran atau KBD, biasanya turun yang keempat, yang biasanya ditanam petani itu. Kalau masalah beli itu emang beli Pak, tapi kan banyak kan pemerintah kan membantu untuk petani agar bibit itu di secara gratis gitu loh, diberikan kepada petani itu tadi. Oke, baik. Istilahnya melalui seleksi dulu, nggak asal dari bibit yang ditanam langsung tanam lagi, ndak, harus ada proses. Kan juga bibit Seleksi, tebu ya? itu macam-macam juga. Kalau mungkin Mas Ferdi bisa menjelaskan macam-macam bibit tebu yang akan ditanam. Ada yang rayungan, ada apa lagi Mas Ferdi biasanya? Istilahnya itu kayak bakal itu kayak lonjoran gini. Nah, terus ada bajib itu ditanam di pot dulu, nanti kalau setelah tumbuh agak berapa sentimeter gitu nanti dipindah ke lahan atau lahan kebun. Oke. Kalau boleh tahu ini berapa sih maksudnya tinggi bibit tebu yang ditanam itu sampai ke tanahnya, misalnya jangan terlalu dalam nih, cukup 10 cm aja ke tanah atau apa gitu. Cara penanamannya sendiri seperti apa ini? Tebu itu kan biasanya kan bibit kan lonjor kan. Itu ada sekitar 1,5 meter atau hampir 2 meter lah. Itu nanti kan dipotong itu sekitar nggak sampai 30 cm lah. Itu nanti kan ada, kalau sistem bagal itu nanti ada dua mata tunas untuk tanaman itu tadi. Kemudian ditanam di tanah itu tidak terlalu dalam. Mungkin ya sekitar diameternya tebu itu tadi. Berarti nggak dalam sekali ya? Nanti kalau terlalu dalam nanti kan matanya akhirnya kan jadi tertutup. Nggak bisa tumbuh ya? Cara ngangamnya itu Mas. Gimana Pak? Nggak posisi back kiri. Tapi tidur. Ya kalau di Kabupaten Sidoarjo kebanyakan nanamnya begitu. Nggak tahu kalau di kabupaten lain kan bisa nanamnya mungkin nanam kayak bajib itu tadi, atau mungkin sistem satu mata itu tadi, yaitu batangnya dipotong segini-segini itu tadi. Berarti sekitar 15 cm ya? Ya. 15 cm, 20 cm ya Mas ya? Nah itu ditaruh aja tidur begitu, nanti akan tumbuh sendiri.
Selama ini saya kira dipotong-potong berdiri, ternyata enggak ya, tidur. Miring gini. Oh miring, bukan tidur ya? Posisi miring. Miring itu berarti masih nancep di tanah ya kan? Iya. Tapi kalau tidur gini nanti kan matanya kan tertutup itu, nggak bisa tumbuh gitu. Oke. Makanya untuk pertama untuk mengangkat tebu itu tanga itu ya sama kayak kangam mempagi, diolah dulu, kemudian dibersihkan dari gulma. Kemudian dibuat semacam camplongan. Apa itu, Pak? Camplongan itu gulutan. Gulutan. Kemudian yang dipakai untuk yang ngangamnya bibit tebu itu justru yang sebelah bawahnya. Jadi sebelah bawahnya mata tunas ditaruh di tidak kena langsung matahari ya? Langsung nggak apa-apa. Langsung nggak apa-apa. Jadi posisi tangan itu dalam keadaan sudah ada airnya basah. Kemudian dikasih bibit. Nanti ada waktu sudah tunasnya tumbuh beberapa bulan, nanti kan ada waktu apa namanya penggangiran. Jadi tangan di sebelahnya yang gundukan itu dibalikan lagi. Oke. Nah, ini untuk bagaimana cara menanamnya seperti itu. Nah, kalau pemupukannya ini seperti apa? Apakah kalau pemupukan kalau di awal tanam itu ya juga harus dikasih pupuk. Gitu. Nanti kalau setelah umur hampir 1 sampai 2 bulan itu nanti dikasih pupuk lagi. Oke, ini masa apa vegetatif ya namanya ya? Vegetatif. Masa vegetatif. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Rahim juga Mas Ferdi, Mbak Wahyu, masa mulai dari pemanenan sampai siap masa penanaman sampai siap dipanen itu tebu itu sampai berapa bulan sih? Atau hitungannya tahun ya? 12 bulan. Sekitar 11 sampai 12 bulan, ya setahun. Setahun ya. Nah, ini baru siap itu dipanen. Ya tergantung cuacanya. Kalau misalkan cuacanya ya bagus ya bisa sampai segitu. Tapi kalau cuacanya tidak bagus, misalkan hujan terus ya mungkin ya mundur. Nggak mundur. Agak panjang. Kadang lebih cepat ditebang gitu loh, untuk menghindari itu tadi. Nanti kan kalau misalkan prosesnya di iklim itu tidak baik, akhirnya kan menyebabkan tebu itu jadi tidak maksimal. Nah, ini kalau berbicara tentang masa panen ya, nanti kita akan lebih bahas lagi. Tapi saya juga ingin tahu. Jadi usianya sekitar 12 tahun. Kalau padi dibanding 12 padi, bulan. 12 bulan. 12 tahun. Sampai beranak pinak nanti tebunya ya. Nah, ada 12 bulan. Nah, kalau padi itu kan biasanya kuning gitu langsung dipanen ya. Kalau tebu itu kelihatan tua, apakah kadang-kadang kan ada yang ada gini nggak? Maksudnya semakin tua itu semakin enak begitu? Kalau tebu enggak ya, harus sesuai ya Mas ya. Sesuai umur. Pokoknya umurnya itu kalau sekitar udah menginjak bulan 11 itu tebu itu untuk tumbuh itu sudah tidak maksimal gitu. Dan itu mulai daun-daunnya itu udah mengering. Nah, itu kan masa kemasakan. Nah, itu sudah mulai bisa untuk dipanen. Iya. Oke, jadi bukan berarti semakin tua semakin berkualitas tebunya gitu, enggak ya. Jadi memang ada masanya ketika harus dipanen. Kalau misalnya terlalu cepat ini karena faktor cuaca tadi ya kan. Tapi lebih baik jangan ya, kalau cuacanya masih kering kan jangan dipanen dulu ya Mas ya. Sebisa mungkin tanaman tebu itu waktu panen ya harus musim kemarau. Soalnya begini, kalau musim kemarau itu pertama nanti yang faktor pendukungnya kalau musim kemarau itu masalah waktu tebang, kemudian pengangkutan. Kalau musim penghujan kan untuk alat untuk ngangkut kan nggak bisa masuk ke lahan. Iya, gitu. Memang kan agak susah ya Pak ya. Apalagi tebu ini kan biasanya memang daerah-daerah yang agak masuk-masuk gitu. Oke, nah ini ketika yang harus betul-betul diperhatikan, mungkin karena tanaman itu kan punya karakter ya, punya karakter sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya dibanding padi, ketika masa penanaman itu yang perlu diperhatikan itu adalah ini. Kemudian masa pada saat bunga pembuahan itu yang harus diperhatikan ini, masa panen yang harus diperhatikan ini. Nah, kalau tebu itu ada perlakuan khusus nggak ketika masa saat menanam, kemudian saat usia berapa sampai panen gitu? Apakah ini termasuk tanaman yang
wah ini enak sekali, nggak perlu perlakuan yang macam-macam. Pokoknya tanam wis jarno ae sampai nanti panen kayak gitu atau gimana Mas? Oh ya enggak, sama aja kayak padi kan. Soalnya kalau kan pingin hasilnya maksimal kan harus perawatan juga diutamakan. Nah, seperti apa Tetap, ini? Iya. Ya tadi mulai dari penanaman tadi itu harus benar-benar diperhatikan ya. Misalkan kalau tanam umur sampai 1 sampai 2 bulan itu kan kan udah kebanyakan ada hama dan penyakitnya. Nah, itu harus teliti petani itu. Dilihat itu tebunya itu bibitnya itu ada hamanya atau tidak, dan sering-sering disanitasi untuk lahan kebunnya itu tadi kan. Kalau misalkan penanaman itu tadi ya tapi kurang bersih untuk lahannya, misalkan ada rumput-rumputnya, itu nanti tumbuhnya tidak maksimal, kalah sama rumputnya itu tadi. Jadi ya harus dibersihkan dulu itu tadi. Terus kemudian pemupukannya juga harus teratur. Terus kalau mau pasca panen itu kayak dilihat itu ya dari iklimnya itu tadi, persiapannya gitu, baik apa enggak gitu. Oke, baik. Jadi memang perlakuannya ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Ternyata sama saja seperti padi dan sebagainya gitu ya. Bahkan ada loh Mas, itu petani itu ya ada punya tebu ya, tapi ya juga enggak diurus gitu loh. Enggak diurus. Akhirnya tebunya juga jelek gitu loh, pertumbuhannya tidak maksimal, batangnya juga tidak besar gitu. Iya betul. Akhirnya banyak hama dan penyakitnya gitu. Kalau boleh tahu nih soal hama dan penyakit, kira-kira hama atau penyakit apa yang biasanya menyerang tebu ya? Kalau tebu itu ada penggerek pucuk, terus ada penggerek batang, terus ada tikus biasanya itu, terus ada kutu tikus bulu. juga doyan ya? Tikus. Hampir sama kayak padi ya tikus itu. Itu ada mungkin uret. Iya, itu mungkin di masa usia masih kecil, masih baby mungkin ya tikusnya, atau udah gede gitu tetap masih suka? Enggak. Meskipun gede pun tikus. Iya. Soalnya tikus ini kan butuh untuk inilah mengasah gigi. Mengasah giginya, tadi kan menggeret itu. Aduh, itu baru tahu. Waduh, ternyata suka es tebu juga tikus ini. Iya. Soalnya biasanya itu kang tikus itu kang hama yang hidupnya berkoloni, bergerombol. Jadi biasanya itu umpama betingannya 10, jantannya 1. Kalau ada jantan lagi yang ingin mengawini betina yang 10 tadi, dia harus berkelahi. Maka yang kalah dia akan pergi. Gitu. Itu hukum alam itu. Itu pun Mas, tikus itu kan setelah lahir 48 jam itu bisa hamil lagi sudah. Oh iya. Tikus itu. Otomatis tambah banyak gitu. Dan itu termasuk hama yang sangat meresahkan sebenarnya ya Mas ya. Ya kalau di awal-awal penanaman ya misalkan sebelahnya ada padi atau palawija atau ada yang tebu, itu harus bersamaan. Nanti kan bisa mengendalikan tikus itu tadi. Oke, cara baik. pengendaliannya yang pertama itu ya sanitasi. Membersihkan rumput-rumput yang sekiranya bisa mengganggu pertumbuhan tanaman tebu. Hampir sama dengan tanaman padi, sanitasi juga. Terus pengumpangan. Jadi hama tikus itu kita kasih umpan. Nggak 1 kali. Terus itu selagi masih memakan tebu atau padi ya tetap kita kasih umpan. Oke. Nah, ini terkait dengan hama. Nah, saya ingin tahu juga ini tentang kayak suhu-suhu ya, kan setiap daerah ini punya karakter yang beda-beda ya soal kondisi tanahnya, suhunya dan sebagainya. Nah, tebu ini apa cocok ditanam di daerah yang seperti apa sih? Soalnya saya juga nggak pernah lihat tebu itu ada di Batu sana. Iya kan? Tebu itu hanya ada di daerah-daerah rendah. Nah, memang apakah betul seperti itu? Kalaupun toh di daerah rendah, kadang-kadang itu ada tebu yang memang kurang berhasil, dalam arti tanamannya kecil-kecil kayak gitu. Itu salah nanamnya atau mungkin faktor eksternal lingkungan ini juga berpengaruh? Mungkin seperti apa ya? Kalau untuk tanaman tebu itu saya kira di semua untuk daerah yang penting itu iklimnya tropis. Kalau Mas tadi kan bilang di daerah Malang jarang ada tanaman tebu, padahal daerah Gampit,
Banyak ya. Banyak itu tebu. Berarti daerah-daerah dingin pun sebenarnya bisa. Cuma nganti kan nggak sama varietas yang ditanam itu kemungkinan nggak sama yang dipakai untuk daerah dataran rendah kayak Malang, Pasuruan, beda gitu loh. Nanti soalnya biasanya itu kalau varietasnya beda, kalau varietasnya sama nanti pertumbuhannya pasti pengaruh. Dari cuaca yang dingin, cuaca panas pasti pengaruh itu. Tapi kalau untuk meningkatkan hasilnya itu cocoknya di daerah mana ya Pak? Yang beriklim seperti apa? Atau nggak ada masalah sama sekali gitu? Mau dingin, mau panas gitu? Tergantung varietas. Oh, tergantung varietasnya. Kan macam-macam varietasnya itu. Yang sekarang lagi ngetren itu produksinya banyak, terus kemudian agak tahan penyakit itu varietas bulu lawang. Bulu lawang. Itu bibit unggul itu. Oke, itu gede-gede gitu ya Pak ya? Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya ingin menanam tebu itu memang cuaca nggak terlalu mempengaruhi, yang penting itu adalah varietasnya. Oke, mungkin ada tambahan Mbak Wayu, Mas Hadi? Nggak cukup ya? Oke. Jadi harus perhatikan itu. Tanahnya ini cocoknya tanah yang tanah-tanah lempung ya, jenis begitu ya? Kalau masalah tanah itu kan di tiap daerah kan berbeda-beda. Kalau di Sidoarjo ya kayak aluvial, kalau di daerah Malang itu atau Granosols apa itu kan ya tergantung jenis varietasnya. Cocoknya itu ditanam di daerah tanah itu yang seperti apa gitu loh, tanah berpasir atau tanah berlempung gitu loh. Kan itu tadi kan nanti meningkatkan tebu itu tahan apa enggak gitu terhadap pertumbuhannya tadi itu tadi. Yang paling penting itu ya perawatannya ya Pak ya. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita bicara soal manfaat dari tebu, karena kan taunya kita tebu ini memang untuk gula, tapi siapa tahu ada manfaat lain ya yang baru kita ketahui pada saat mendengarkan talkshow pada pagi hari ini. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sahabat ingin Anda sampaikan, silakan ya. 0318961514 atau bisa juga Anda kirim melalui WhatsApp kami di 0811309109. Kami segera kembali. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rokok opo gitu, rokok putihan. Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak. Sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya, Mbak. Asap apa sih nih, Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh, bukan, Mbak. Itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya, Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya, Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya, Mas. Mas, maaf, Mas. Oh, ya, ada apa? Maaf, Mas. Asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya, Mas. Saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya, Mas. Iya, terima kasih, Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya.
Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, ya ini bersama dengan BPP Kerembung ya pagi hari ini masih menyoal tentang mengenal tanaman tebu dan manfaatnya. Nah ini sebelum ke pertanyaan Pak Rocky, Mbak Wahyu juga Mas Ferdi, bisa diinformasikan manfaat tebu itu, monggo silakan. Tadi kan belum sempat disampaikan gitu ya. Kira-kira manfaatnya apa saja sih? Monggo silakan. Tebu itu kan merupakan tanaman yang banyak ditanam di Indonesia ya. Selain manis dan sebagai bahan baku produksi gula, tebu juga banyak dikonsumsi masyarakat ya. Gizi yang didapat bermanfaat untuk tebu kita dengan berbagai macam nutrisi. Tebu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, diantaranya yang pertama itu ya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kalau untuk kesehatan itu ya. Kemudian untuk penambah energi alami, untuk merawat kulit, kemudian untuk menghilangkan bau mulut, memperkuat tulang dan gizi, kemudian membuat tubuh menjadi rileks dan mengurangi stres. Di samping itu banyak, misalkan untuk tetes tebu itu kan juga dibuat untuk pemanis sebagai bahan tambahan untuk produksi bahan makanan yang lain itu misalnya tebunya. Oke, ternyata juga menghilangkan bau mulut ya. Selama ini taunya kita itu mungkin daun sirih atau kayak gitu-gitu ya kan, atau daun mint. Nah, ternyata tebu ini juga bisa merawat kulit dan menghilangkan bau mulut ya. Jadi nggak salah kalau tidak dianjurkan untuk orang yang mempunyai gigi penyakit gula itu iya benar. Soalnya kan untuk mengkonsumsi tebu, air tebu itu yang berlebihan juga tidak baik gitu. Apalagi itu masih fresh ya, kandungannya kan belum ada campuran apa-apa ya kan. Jadi harus hati-hati juga, sesuai porsi lah kayak gitu ya. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang coba saya buka. Ada 5. Yang pertama dari Devina. Tanaman tebu yang baik dan siap olah di usia berapa ya Pak? Kemudian yang kedua dari Hema. Dua-dua dulu, ini langsung direspon nanti ya. Iya. Kira-kira tanaman tebu ini baiknya ditanam di lokasi atau tanah yang seperti apa di daerah Sidoarjo ini? Oke, silakan. Tebu itu kan dari awal sampai panen itu ya, ya sekitar 12 bulan itu tadi. Tapi kalau misalkan itu iklimnya itu tidak baik atau misalkan hujan terus, ya bisa maju untuk panennya, bisa 11 bulan atau 10 bulan. Dipercepat gitu ya maksudnya ya Mas ya. Agar kualitas tebunya tadi tidak rendah gitu. Oke, baik. Yang kedua
tanaman yang baiknya ini ditanam di lokasi atau tanah yang seperti apa untuk daerah Sidoarjo? Kalau Sidoarjo ini kan Udah cocok. terkenal ya aluvial itu ya. Iya. Sebenarnya tuh ya semuanya tuh tanahnya tuh subur, cuman ya tergantung jenis varietasnya itu cocok apa tidak ditanam di daerah tersebut itu tadi gitu. Misalkan varietas ini ditanam di daerah ini tidak cocok, tapi ditanam di daerah yang lain yang tanahnya sifatnya lain itu akan lebih cocok biasanya gitu. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu nih ya, untuk wilayah Kerembung sendiri gimana ini potensi tebunya? Apakah selama ini jadi andalan untuk wilayah Kecamatan Kerembung ini atau seperti apa sih? Alhamdulillah untuk Kerembung ini tebu andalan banyak di situ. Termasuk yang berpotensi ya. Iya, hampir 1000 hektar itu tanaman tebu kalau di Kerembung itu. Oh iya. Jadi luas lahannya kurang lebih 1.800 lebih satu kecamatan itu. Untuk tebu itu hampir 1.000 lebih. Hampir 1.000 hektar. Jadi potensi Kecamatan Kerembung baik tebu maupun tanaman padi itu masih potensi, masih luas gitu. Di Kerembung ada pabrik gula ya? Ada ya. Itu dari zaman Belanda dulu. Udah lama. Udah lama ya. Rata-rata di seluruh Pulau Jawa itu dulu itu gula. Kalau di Sidoarjo itu tebu itu Iya benar. Yang saya tahu itu di Watu Tulis sebenarnya itu ada pabrik gula sama candi. Nah di sini. Tapi di Kerembung ternyata di juga Watu Tulis ada. itu kan sudah tutup. Iya. Sekarang tinggal 2 pabriknya, yang Kerembung sama Candi. Di Tulangan juga ada. Tapi sudah tutup. Tutup semua. Iya. Oke, baik ya. Sebenarnya ini juga problema bagi kita yang selaku petugas pertanian penyuluh di ya lapangan. Di sisi lain pemerintah menginginkan produksi tanaman padi. Tiap tahun diusahakan meningkat. Iya. Di sisi lain pemerintah juga menginginkan produksi gula meningkat. Sama-sama pingin meningkat. Kalau kita lihat di daerah Kabupaten Sidoarjo, luas lahannya itu masih tetap bahkan bisa berkurang ya Pak ya. Gitu loh. Nah, cara mengikatnya itu ya itu tadi pakai varietas yang unggul, pakai teknologi perawatannya yang bagus. Bagi kita itu selaku petugas itu bingung mau meningkatkan produksi tanaman padi, ya jelas untuk produksi gulanya dikalahkan. Kalau mau meningkatkan produksi gula, tanaman padi nanti yang kalah gitu. Lahannya soalnya sama ya, nggak mungkin tambah lebar. Bisa-bisa tambah sempit. Kalau lahan untuk menanam tebu itu kalau misalnya habis padi terus jeda berapa bulan terus tebu gitu nggak masalah ya? Memang begitu. Bisa. Oke, bisa ya intinya. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga ini dari Raisa Balong Tani. Bagaimana ya Pak proses pengolahan tebu menjadi gula yang bisa berbeda-beda hasilnya? Padahal ditanam di lahan yang sama. Mungkin gini aja sih, ini kita sempitkan aja pertanyaannya ya. Bagaimana proses pengolahan tebu menjadi gula gitu aja ya. Oke, silakan Pak. Untuk proses pengolahan tebu dari tebu sampai menjadi gula, yang pertama itu kan biasanya habis ditebang, kemudian dibawa diangkut ke pabrik gula. Dalam pabrik gula itu mengalami beberapa proses. Butuh waktu, juga butuh bahan tambahan. Yang pertama digiling tebu itu. Digiling nanti keluar berupa cairan. Nah, cairan itu masih beberapa unsur itu. Ada kandungan zat tebu, ada air, serta masih warnanya masih keruh, masih kotor. Kemudian masuk semacam tempat pengolahan, di situ nanti dikasih pemanas. Diopen. Nah nanti zat gulanya itu pisah. Nanti akan memisah sendiri gitu ya Pak? Memisah sendiri, jadi zat gulanya itu ada mengendap ke bawah, untuk airnya yang di atas. Terus yang itu nanti zat gulanya kita pisahkan lagi, kemudian kita ditambah semacam zat tambahan. Tadi kan berupa cairan. Tebu itu juga punya zat tambahan untuk bisa berubah jadi gula. Ditambah urea, ditambah belerang,
kemudian ditambah kapur. Urea itu pupuk ya? Iya, ada tambahannya. Oh. untuk belerang sendiri. Saya kira murni ya, ternyata ada tambahannya. Untuk kapur itu sendiri itu untuk merubah warna jadi putih. Untuk belerang itu sendiri untuk biasanya kan ada gula yang agak mengkilap-mengkilap gitu. Oke, Pak. Yang bagus itu gula yang seperti apa sih? Kan ada yang kadang-kadang burem agak coklat-coklat gitu. Kalau ya kan? Ada yang gula mengkristal putih-putih bersih gitu, gimana? Kalau gula yang baik itu ya agak pucat, ada agak kuning-kuningan gitu. Biasanya kalau gula yang putih itu banyak campurannya biasanya. Dan lebih manis. Kalau putih kan agak manis gitu loh. Kalau putih itu berarti dicampur apa ya? Itu bahannya putihnya mungkin lebih kan macam-macam nanti keluarnya gula itu ada gula yang rafinasi untuk kemudian ada gula untuk rumah tangga, ada gula untuk industri, macam-macam itu. Oke, tapi gula yang memang betul-betul murni yang bagus itu yang agak warna kusam-kusam gitu ya, agak pucat. Dan itu kering. Kalau gula agak basah itu kualitasnya jelek biasanya. Oke, kan kadang-kadang kita sebagai konsumen kan juga harus teredukasi tahu gitu ya, kira-kira milih gula yang seperti apa sih. Nah kayak gitu. Baik, ini ada Pak Sasongko yang ada di Japun. Adakah hama yang sering menyerang tanaman tebu dan penanganannya seperti apa? Kalau sekarang ya untuk tebu, sekarang yang booming ya tetap tikus itu. Tikus ya? Sekarang iya. Tikus itu kalau yang lain sih masih bisa dikendalikan, misalnya kayak luka api atau uret apa itu masih, tapi yang sekarang itu ya tikus itu. Soalnya kan kalau sebelah padi itu banyak tikusnya, di sebelah ada tebu ya, di sini dipanen, akhirnya pindah ke sini nanti tikusnya. Nah cara pengendaliannya ya harus ya dari awal tadi di penanamannya itu disanitasi atau sistemnya itu nanti pengumpanan bahan kimia atau di kopian istilahnya itu dicari tikusnya itu orang dikendalikan gitu. Cara penanganannya seperti itu ya. Dari awal. Terus ini diimbau agar nggak menggunakan setrum ya Pak ya, iya kan? Ya, enggak. Ya, jangan ya. Bahaya. Karena berbahaya ya. Oke, baik. Kena tikusnya, kena orangnya. Itu yang ada loh itu. Tikusnya tepuk tangan nanti. Oke. Kemudian dari Dira ya. Ini ada nggak perawatan atau pemberian pupuk atau tanah khusus gitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada tebu? Untuk tanaman tebu itu pemupukannya itu biasanya 2 kali. Yang pertama itu setelah tanam umur 7 hari, yaitu dengan urea 120 kilo per hektar, TSP 160 kilo per hektar, dan KCl 300 kilo per hektar. Kemudian pupuk keduanya itu 30 hari setelah pemupukan pertama dengan urea 200 kilo. Dan juga biasanya diberikan zat pengatur tumbuh agar rendemen tebunya tinggi. Biasanya diberikan pada umur 45 dan 75 hari setelah tanam. Iya, untuk pemupukannya tebu biasanya kayak gitu. Oke. Tapi nggak ada perawatan yang secara khusus gitu, enggak ya Mbak ya? Kalau ini kan pupuk yang standar yang harus diikuti oleh petani tebu seperti ini loh. Nah kayak gitu kan? Iya begitu ya. Nggak ada kayak perawatan khusus. Oh biar ini contoh nih ya tanaman, misalnya tanaman bunga-bunga ini kan biasanya tuh ada yang selain pupuk mungkin dikasih micin kayak gitu-gitu misalnya ya kan. Ini kan perawatan khusus ya. Untuk micin ini juga punya perawatan khusus sebenarnya. Di samping pengendalian gulma atau rumput, kalau sudah waktunya pengoresan itu loh, kelentek. Iya, kalau sudah waktunya kelentek ya harus dikelentek. Soalnya itu kalau kelentek daunnya ya Pak ya. Daunnya yang sudah yang kering itu. Soalnya kalau sudah nggak dikelentek atau terlambat bisa mempengaruhi pertumbuhan maupun
sirkulasi udara dalam kebun itu sendiri. Oh iya, ini harus dilakukan ya Pak ya? Iya, biasanya 2 kali biasanya. Makanya kalau selama ini kan ada tebu itu kayak, ini tebunya kok bersih sekali, maksudnya yang kering-kering itu hilang, jadi kelihatan kan panjang kayak gitu-gitu ya. Ternyata itu memang harus dilakukan. Jadi bukan hanya untuk estetika supaya bersih gitu, enggak ya. Ternyata memang fungsi dari tanaman tebu itu bisa maksimal kayak gitu ya kan. Oke, baik. Nah, satu lagi nih sebelum kita akhiri, saya ingin tahu kalau yang untuk vetsin itu kan katanya dari tetes tebu ya. Nah, ini gimana Mas? Mungkin singkat saja. Apakah ini dari tebu-tebu yang katanya mau muda-muda gitu atau pucuk tebu? Itu dari tetes. Tetes. Itu sebenarnya dari sisa. Olahan dari vetsin itu bahan bakunya dari tetes tebu. Tetes tebu itu kategori sampah. Jadi limbah ya Pak ya? Iya, sampah limbah. Ya limbah itu kan macam-macam. Ada yang istilahnya kan limbah itu kan limbah ya, ada limbah baik, ada limbah buruk. Kemudian ampas gitu loh. Ampasnya itu bisa untuk bahan diolah, sebenarnya bisa untuk pupuk juga ampasnya itu. Oke, berarti sebenarnya vetsin itu limbah dari tebu gula yang kita konsumsi itu sebenarnya ya. Bahan bakunya dari tetes tapi membutuhkan proses fermentasi. Oke, baik. Nah, selama ini kita tahunya itu ya begitulah ya. Akhirnya itu limbah ternyata ya. Saya kira memang dibikin khusus buat vetsin. Jadi bukan limbah, tapi ternyata memang limbah ya. Oke, baik. Yang terakhir kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbincangan kita terkait dengan tanaman tebu, singkat saja. Apa ini? Silakan monggo. Jadi tebu itu ya kalau dilihat dari kasat mata itu ya orang kan tidak tahu manfaatnya itu banyak sekali gitu ya. Ya terutama untuk produksi gula itu tadi, terus untuk pemanis tambahan untuk bahan makanan yang lain, terus baik untuk kesehatan kalau dikonsumsi masyarakat gitu. Oke, baik. Ada tambah lagi Mbak Wahyu, Pak Rokim, sudah cukup? Sudah cukup. Sebenarnya untuk tanaman tebu maupun tanaman padi itu memang pemerintah itu sedang giat-giatnya untuk meningkatkan produksi. Dalam arti ini untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Tiap tahun kan kita ketahui pemerintah itu mengimpor gula, juga mengimpor beras gitu. Maka dari itu masyarakat yang punya peluang untuk menanam tebu, monggo dipersilakan. Peluang pangsa pasarnya itu cukup bagus. Oke, jadi tebu itu untuk saat ini masih diminati dan masih berpotensi mendatangkan keuntungan ya Pak ya. Oke, baik. Dan juga jangan ragu-ragu untuk menanam tebu ya kan, karena mungkin kita membayangkan wah ini pasti butuh lahan yang luas, kemudian agak susah ketika memanen karena kan tanamannya panjang-panjang, harus butuh truk dan sebagainya. Tapi ingat hasilnya juga menguntungkan ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Rohim, juga Mbak Wahyunisi, juga Mas Ferdiansah ya. Sahabat-sahabat dari BPP Kembung tentang mengenal tanaman tebu dan manfaatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.